Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahria Faradia Cindikia, NIM 23060644375, kelas 2023C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, untuk UTS Pendidikan Pancasila kali ini saya memilih temanya, yaitu Sejarah Pancasila di Era Orde Lama. Penerapan Pancasila di Era Orde Lama, Fondasi Ideologi Bangsa. Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan negara ini sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Salah satu periode penting dalam sejarah penerapan Pancasila adalah era Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Era Orde Lama yang dimulai dengan kejatuhan Presiden Soekarno dan berakhir dengan reformasi, melihat penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan negara. Artikel ini akan membahas bagaimana Pancasila diterapkan dalam berbagai kebijakan dan praktik di era Orde Lama, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pada masa era Orde Lama, Pancasila ditegaskan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua, penegakan ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang diterjemahkan sebagai keberagaman agama yang dihormati dalam kehidupan beragama. Era Orde Lama mencoba menghormati dan melindungi kebebasan beragama, meskipun ada beberapa kontroversi terkait dengan masalah kebebasan beragama selama periode ini. Misalnya, pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden nomor 1 tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan kebatinan yang mengatur praktik-praktik keagamaan yang tidak resmi. Namun, hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam yang lebih konservatif. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan komitmen pemerintah Orde Lama terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah mendorong program-program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Salah satu capaian terbesar adalah program transmigrasi yang mengalihkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat, membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan regional. Yang keempat, Persatuan Indonesia. Era Orde Lama juga berfokus pada menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pemberontakan dan konflik yang terjadi di berbagai daerah seperti PRRI atau Permesta dan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kestabilan negara dan menjunjung tinggi prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan Pancasila di era Orde Lama juga mengedepankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, praktek demokrasi di masa ini memiliki batasan-batasan tertentu, dengan Partai Golongan Karya atau Golkar sebagai salah satunya partai politik yang diakui. Hal ini mengakibatkan dominasi politik yang kuat oleh Golkar dan keterbatasan dalam partisipasi politik masyarakat. Yang keenam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Program-program seperti bimbingan masyarakat dan pembinaan kesejahteraan keluarga PKK diluncurkan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Penerapan Pancasila di era Orde Lama memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Meskipun kontroversi dan kritik terkait dengan pelaksanaannya, Orde Lama tidak berhasil membangun fondasi ideologi yang kuat untuk negara Indonesia. Dalam periode ini, Pancasila digunakan pedoman dalam kebijakan pemerintah yang mencoba mencapai tujuan-tujuan seperti persatuan nasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Meskipun Orde Lama telah berakhir, pengaruh Pancasila masih terasa kuat dalam kehidupan politik dan Indonesia saat ini. Membantu menjaga identitas dan kesatuan negara. Contoh peristiwanya adalah Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan selama pergantian kepemimpinan. Salah satu peristiwa penting yang menandai perubahan tersebut adalah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya rezim demokrasi terpimpin dan digantikan oleh Orde Baru. Nah, tanggapan saya tentang sejarah Pancasila di Orde Lama adalah penerapan Pancasila di Orde Lama memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Meskipun ada kontroversi dan kritik terkait dengan pelaksanaannya, era Orde Lama telah berhasil membangun fondasi ideologi yang kuat untuk negara Indonesia. Dalam periode ini, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencoba mencapai tujuan-tujuan sebagai pemersatu nasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Meskipun era Orde Lama telah berakhir, pengaruh Pancasila masih terasa kuat dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia saat ini, membantu menjaga identitas dan kesatuan negara. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.